Dah. Halo semua, selamat malam. Perkenalkan kami dari kaum 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Yunita Anastasia. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Project Charter. Project Charter itu adalah dokumen yang digunakan untuk memulai project improvement. Dokumen project itu sendiri yaitu berisi informasi yang penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijelaskan. Nah, di sini judul proyeknya yaitu Sistem Informasi Kepegawaian PT XXX yang tanggal mulai proyeknya itu 15 Mei 2010, tanggal akhir proyeknya itu 10 September 2010. Informasi anggaran dari PT XXX menganggarkan Rp 80 juta rupiah. Manajer proyeknya itu Semarang Kota Eskom. Di sini ada tujuan proyek, yaitu proyek sistem informasi kepegawaian adalah proyek untuk membangun sistem informasi kepegawaian atau bisa disebut dengan SIK di sebuah perusahaan produsen alat edukatif PT XXX. Fungsi sistem informasi yang akan dibuat yaitu yang pertama ada pendataan form biodata pegawai, yang kedua ada mengeluarkan daftar gaji pegawai, yang ketiga ada mencetak slip gaji pegawai, yang keempat ada absensi karyawan otomatis, yang kelima ada mengeluarkan daftar absensi jumlah pegawai beserta jumlah jam kerjanya, yang kelima ada mencetak absensi tiap pegawai yang akan digunakan sebagai laporan ke bagian SDM. Peranan tanggung jawab dari proyek ini yaitu melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mendapatkan requirement. Requirement itu sendiri yaitu pernyataan atau gambaran pelayanan yang disediakan oleh sistem. Lalu melakukan review terhadap template internal dan eksternal serta contoh-contoh dokumen manajemen proyek. Yang ketiga ada melakukan riset perangkat lunak SIK atau sistem informasi kepegawaian. Di sini ada peranan tanggung jawab, ada nama, ada peranan dan posisi. Di sini yang pertama ada Otto Dinaya, berperan sebagai direktur, posisi sebagai direktur. Yang kedua ada Rudi Firman, berperan sebagai project owner, posisinya sebagai project owner. Dan seterusnya sampai peranan yang ke-12. Baik, sampai situ aja saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Yunita. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada teman kami, Muhammad Nur Fadil. Jadi tujuan proyek ini adalah membangun sistem informasi yang berhubungan dengan kepegawaian, khususnya masalah pergajian dan absensi para pegawai. Penyelesaian masalah gaji dan absensi diselesaikan otomatis oleh sistem, sehingga akan diperoleh kemudahan dan keuntungan baik dari pihak pegawai maupun perusahaan. Keuntungannya berupa mungkin mempersingkat waktu mengumpulkan data-data atau menjadikannya itu laporan. Yang kedua ada fitur aplikasi ini seperti pendataan form biodata pegawai. Jadi pegawai itu akan mengisi form data-data diri atau data-data kepentingan pribadi. Kedua mengeluarkan daftar gaji pegawai. Ketiga mencetak slip gaji pegawai. Sudah terprogram jadi lalu beri pegawai ya. Yang keempat absensi karyawan otomatis. Jadi karyawan akan mengabsensi secara otomatis lalu data itu akan dikumpulkan di sistem. Lalu mengeluarkan daftar absensi sejumlah pegawai serta jam kerjanya. Jadi absensinya ada absensi masuk dan keluar. Jadi itu terdata pegawainya itu kapan masuk dan kapan pulang.
Yang terakhir, mencetak absensi tiap pegawai yang akan digunakan sebagai laporan bagian SDM. Jadi absensi tadi sudah terdata seperti terprogram masuk ke data Excel, lalu dijadikan laporan untuk laporan SDM. Mungkin itu wajah dari jelasan tujuan dan fitur. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman kami Nur Fadil. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu yang tentang bisnis objektif. Di bisnis objektif ini ada dua bagian yaitu faktor penentu keberhasilan. Yang pertama, komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. Yang kedua, komitmen dan dukungan dari tim proyek. Yang ketiga, tersedia SDM kompeten. Yang keempat, kerjasama semua pihak. Kelima, kontinuitas pelaksanaan proyek. Kemudian yang keenam, disiplin sesuai rencana kerja proyek. Yang ketujuh, dokumentasi lengkap. Yang kedelapan, tersedia semua fasilitas pendukung. Untuk bagian yang kedua, yaitu keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan dari proyek ini adalah satu dari sisi perusahaan. Yang pertama, lebih mudah terlihat cash flow keuangan, terutama yang berhubungan dengan penggajian. Yang kedua, lebih mudah melakukan monitoring kinerja pegawai. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keempat, pertanggungjawaban perusahaan terhadap pegawai lebih mudah. Keuntungan yang diharapkan dari sisi pegawai yang pertama yaitu lebih mudah mengecek gaji. Yang kedua, lebih nyaman karena sistem mencetak semua slip gaji dengan semua perhitungan yang telah ditentukan. Yang ketiga, lebih mudah melakukan absensi. Yang keempat, pembuatan absensi ke pihak SDM lebih mudah. Untuk budget estimate dan financial analysis, di sini ada beberapa deskripsi tugas atau pekerjaan. Yang pertama yaitu analisa dan desain sistem. Yang kedua yaitu desain aplikasi. Yang ketiga, pembuatan program. Yang keempat, testing program. Yang kelima, instalasi program. Yang keenam, training user ataupun SDM. Yang ketujuh, dokumentasi. Yang kedelapan, maintenance. Yang kesembilan, administrasi. Untuk bagian-bagian deskripsi tugas itu ada waktu tenaga kerja, tarif tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, biaya lain-lain, total per teksnya. Dan untuk perencanaan total juga sudah dicantumkan di dalam tabel. Itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Leni Rahma Pak Pahan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan schedule estimate. Schedule estimate untuk proyek pembangunan sistem. Untuk proyek pembangunan sistem informasi kepegawaian ini diperlukan waktu 120 hari kerja atau membangun sistem, ditambah 20 hari kerja atau maintenance, ditambah 10 hari kerja atau perubahan kerja dan meeting. Total waktu pengerjaan 87 hari kerja. Kemudian di sini ada schedule, di sini ada sebuah tabel, ada deskripsi tugas, durasi, atau hari kerja, mulai selesai. Di sini ada analisa dan desain sistem. Kemudian di bagian analisa dan desain sistem ini ada menganalisa sistem kepegawaian dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk. Durasi kerjanya 2 hari, mulai kerjanya dari tanggal 15 sampai selesainya tanggal 16, 2010, bulan 5. Kemudian di bawahnya lagi ada membuat statement of purpose, event list, and context diagram. Durasi kerjanya 1 hari, mulai dari tanggal 17 bulan 5 sampai dengan selesai 17 bulan 5 2010, dan seterusnya. Terima kasih moderator. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada teman kami Leni Rahma Pak Pahan. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa kami paparkan dari hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih kami ucapkan.